Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Ahmadani. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memenuhi tugas video yang kelima dari pelajaran Tarikh Al-Quran, yaitu The History Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Di sini saya akan membacakan The History Quranic Text bab 11 dan 13. Langsung saja ya. Pintu masuk bagi serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran adalah dengan menciptakan kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Terdapat lebih dari 250 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip sejak abad pertama Hijrah hingga saat ini, dengan kesalahan-kesalahan yang diklasifikasikan sebagai disengaja maupun tidak. Ilmuwan yang mempelajari subjek ini itu memahami betapa kesalahan konsentrasi sesaat dapat berdampak berbahaya. Beberapa karya tulis seperti M. Woodhen, Bart Ehrman, dan Bruce M. Metzier itu membahas kesalahan dalam naskah-naskah Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menggunakan istilah seperti transposisi, haplografi, dan litografi. Namun perlakuan yang sama tidak dapat diterapkan pada Al-Quran, di mana kesalahan yang terjadi dianggap sebagai variasi yang sebenarnya itu terjadi dan dapat merusak kitab suci umat muslim. Kesulitan dalam menentukan apakah kesalahan tersebut disengaja atau tidak terkait dengan Mushaf Utsmani yang tidak memiliki tanda titik. Goldziher itu meyakini bahwa perbedaan bacaan dalam Al-Quran itu disebabkan oleh kekeliruan dalam penulisan bahasa Arab pada masa lalu yang tidak memiliki tata diakritikal. Namun penolakan terhadap anggapan ini tentang paleografi Arab yang tidak memiliki tanda titik ini sebagai sumber kerusakan, histori, dan penyelewengan terhadap Al-Quran yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran dengan benar itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sendiri sebagai suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara membaca setiap ayat. Hal ini terkait erat dengan sifat wahyu Al-Quran yang diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan diumumkan secara lisan oleh Nabi Muhammad, sehingga menyediakan teks dan cara pengucapannya itu kepada umatnya. Umar dan Isham bin Hakim pernah berselisih dalam bacaan sebuah ayat dalam surah Al-Furqan. Meskipun keduanya belajar langsung dari Nabi Muhammad, dalam situasi tersebut Umar menanyakan siapa yang mengajarkan bacaan tersebut kepada Isham, yang kemudian menjawab bahwa bacaan tersebut berasal dari Nabi Muhammad. Hal ini serupa dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak ada sahabat yang berani membuat variasi bacaan sendiri, karena semua bacaan sekecil apapun itu merupakan warisan dari Nabi Muhammad. Nah, kesatuan dialek yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad saat masih di Mekah itu mulai tergantikan ketika beliau tiba di Madinah. Dengan ekspansi Islam ke wilayah Arab lainnya memiliki suku bangsa dan dialek baru, dialek kaum Quraisy itu sulit dipertahankan dan berakhir dalam kitab Sahihnya. Muslim itu mengutip sebuah hadis yang menceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacakan Al-Quran kepada umatnya dalam satu dialek. Namun Nabi Muhammad meminta maaf karena kaumnya itu tidak mampu melakukannya. Kemudian Allah memerintahkan untuk membacakan Al-Quran dalam dua dialek. Namun Nabi Muhammad kembali meminta maaf. Allah kemudian mengizinkan Nabi membacakan Al-Quran dalam 7 dialek, dan dalam dialek apapun yang digunakan oleh umatnya, hal itu dianggap sah. Ubay bin Ka'ab juga melaporkan peristiwa tersebut. Lalu waktu adalah referensi yang penting dalam semua kejadian, mencakup masa lampau, kini, dan masa mendatang. Waktu sekarang akan menjadi bagian dari masa lampau yang berlalu, dan hilang banyak peristiwa masa lampau yang tidak bisa diraba secara langsung. Namun akurasi berita menjadi fokus perhatian ketika peristiwa tersebut didekati secara tidak langsung. Misalnya melalui bahan tertulis. Pada saat Rasulullah memasuki sejarah, para sahabat bertanggung jawab atas pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah, membentuk konstruksi keilmuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Nah, metode genetika lahirnya sistem isnad dimulai sejak zaman Rasulullah dan berkembang menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Sistem ini didasarkan pada kebiasaan para sahabat dalam mentransmisikan hadis ini di antara mereka. Mereka menghadiri majelis Rasulullah secara bergiliran, memberikan laporan tentang apa yang mereka dengar dan saksikan dengan menyebutkan Rasulullah melakukan ini dan itu, atau Rasulullah mengatakan ini dan itu. Pada dawarsa keempat kalender Islam, ungkapan yang belum sempurna dianggap penting karena adanya fitnah yang melanda pemberontakan terhadap Khalifah Utsman yang terbunuh pada tahun 35 Hijriah.
Ini menjadi langkah awal sikap hati-hati para ilmuwan yang ingin menyelidiki setiap sumber informasi. Ibnu Sirin ya misalnya menyatakan bahwa para ilmuwan pada awalnya itu tidak mempermasalahkan isnad, namun ketika fitnah meluas, mereka menuntut agar nama para pembawa riwayat hadis itu disebutkan. Hadis dari ahlus sunnah diterima, sementara hadis dari tukang mengada-ngada itu ditolak. Nah, Abdul Jeffrey yang melakukan penelitian yang melibatkan 170 jilid buku untuk mengumpulkan daftar ragam bacaan Al-Quran yang menghabiskan sekitar 300 halaman dalam bentuk cetakan. Nah, daftar ini itu memuat ragam bacaan dari sekitar 30 ilmuwan dan mencakup 88 halaman untuk ragam bacaan yang berasal dari Mushaf Ibnu Mas'ud. Nah, 65 halaman ini untuk ragam bacaan dari Mushaf Ubay dan 140 halaman lainnya untuk membahas 28 ilmuwan lainnya. Jeffrey menemukan ragam bacaan yang ditujukan terhadap Ibnu Mas'ud menarik untuk diteliti lebih mendalam karena perbedaan susunan surat, teks, dan ketiadaan itu 3 surat itu dalam mushaf tersebut. Nah, Jeffrey itu menolak tuduhan tersebut karena ia tidak ada saksi yang pernah melihat mushaf tersebut dengan semua ragam bacaan yang ia sebutkan. Referensi yang digunakan oleh Jeffrey itu tidak menyebutkan keberadaan mushaf Ibnu Mas'ud, melainkan menyebut qiraah Ibnu Mas'ud terhadap ayat tertentu. Kritik terhadap penelitian Jeffrey meliputi ketidakjelasan isnad yang digunakan untuk membuat kesimpulan dari sumber yang tidak dapat diterima karena hanya menawarkan fitnah. Lalu selanjutnya dengan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah, beberapa hadis itu mengungkapkan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf tanpa menyebut perselisihan tentang perbedaan bacaan di kalangan kaum muslimin generasi pertama. Contohnya Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi pernah menerima pembacaan Al-Quran dalam 1 harf, namun menolaknya. Setelah meminta tambahan, Jibril menambahkan hingga sampai 7 ahruf. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk membacakan Al-Quran dalam 1 harf, namun Nabi menyatakan ketidakmampuannya. Jibril kembali nih dengan permintaan 2 huruf, 3 huruf, dan akhirnya 7 ahruf, yang Nabi tetap memberikan respon yang sama. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa perbedaan dalam bacaan Al-Quran telah ada di kalangan para sahabat Nabi karena Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf. Meskipun penjelasan ini sederhana, banyak sarjana muslim selama berabad-abad berusaha menjelaskan makna dari ungkapan sab'a ahruf dalam riwayat tersebut. Sebagai contoh, Abu Hatim Muhammad Ibnu Habban Al-Busti telah mengumpulkan 35 hingga 40 penjelasan yang berbeda, sedangkan Abu Syamah itu menuliskan buku khusus tentang penjelasan 7 ahruf. Namun sebagian besar penjelasan tersebut itu tidak konsisten dengan kata-kata yang sebenarnya itu terdapat dalam hadis. Beberapa contoh penjelasan populer di kalangan sarjana muslim itu menunjukkan ketidaksesuaian dengan konten sebenarnya dalam hadis. Nah, upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman bertujuan untuk unifikasi bacaan Al-Quran. Meskipun teks menjadi relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang didasarkan pada teks tersebut tetap memiliki keragamaan karena aksara yang digunakan pada saat itu belum sempurna. Meskipun demikian, keragaman bacaan masih terjadi dalam sejarah awal kitab suci kaum muslimin karena hafalan materi-materi Al-Quran lama tidak dapat dihilangkan dengan mudah setelah standarisasi teks dan pemusnahan Mushaf Utsmani. Kemungkinan untuk mengurangi keragaman ini mungkin baru tercapai setelah pergantian atau ahli generasi. Dari ruh yang terpelihara inilah Jibril atau ruh turun dan masuk ke dalam hati Nabi untuk menyampaikan wahyu ilahi secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Pewahyuan kepada Nabi bersifat spiritual dan internal. Meskipun dorongan menuju pengalaman kenabian yang bersifat eksternal, konsep ini jarang ditemukan dalam hadis yang cenderung memberikan gambaran eksternal tentang wahyu yang datang yang melalui mata atau telinga Nabi. Oleh karena itu, hadis semacam itu dianggap sebagai fiksi yang diciptakan belakangan ketika ajaran dogmatis Islam sedang dalam proses pembentukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.